Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlisa Jikti Hairina dengan NIM 30 2019 0046 dengan rekan saya Bella Emi Rosalia dengan NIM 30 2019 0058. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan bangunan jembatan dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rusli Ahyar, STMN. Masuk ke topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama ada model struktur jembatan, lalu yang kedua preliminary design, yang ketiga ada pembebanan, yang keempat analisa struktur, yang kelima desain struktur atas jembatan, yang keenam desain struktur bawah jembatan, lalu yang ketujuh perhitungan fondasi, dan yang kedelapan gambar detail struktur. Seperti yang kita ketahui, jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Secara umum, jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah karena biaya diperlukan relatif mahal. Jembatan rangka batang atau truss merupakan jembatan yang tersusun dengan sendi pada titik hubung dan terletak pada bidang. Lalu ada kelebihan jembatan. Kelebihan jembatan yang pertama, jembatan truss sangat kuat. Lalu yang kedua dapat menggunakan berbagai material sekaligus. Yang ketiga mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Lalu yang keempat sering dipakai untuk jembatan penyeberangan kendaraan umum. Preliminary design, di sini kami menggunakan bentang total jembatan 14 meter, lalu lebar jembatannya 6 meter, lebar trotoar 2 kali 1 meter atau 2 meter kanan dan kiri, tebal plat lantai 200 mm, lalu konstruksi atas kami menggunakan baja, konstruksi bawah menggunakan pondasi bor pile, lalu mutu balok diafragma menggunakan BC34, mutu balok girder menggunakan BC34, mutu plat lantai menggunakan BC34, lalu ukuran balok girder kami menggunakan ukuran 800 kali 300, lalu yang terakhir ukuran balok diafragma kami menggunakan 400 kali 200. Lalu masuk ke pembebanan. Dalam buku BMS 1992 vol 1 halaman 2-15, berjenis bahan untuk batas ultimate atau ULS dalam perhitungan konstruksi sebesar beban sendiri atau beban mati sebesar 878,16 kN per meter kuadrat, lalu beban hidup sebesar 2,942 kN per meter kuadrat, lalu beban mati tambahan atau MA sebesar 2,69 kN per meter kuadrat, lalu beban lalu lintas sebesar 6,8475 kN per meter kuadrat, dan yang terakhir beban angin atau EWS sebesar 2,75 kN per meter kuadrat. Di sini kami menggunakan beban kombinasi kuat 1 dan kuat 2. Kuat 1 menggunakan 1,1 deadload plus 2,0 super deadload plus 1,1 live load, dan kuat 2 menggunakan 1,1 deadload plus 2,0 super deadload plus 1,2 live load. Masuk ke analisa struktur. Di sini hasil momen struktur plat pada beban kombinasi kuat 1 yaitu M11 dengan MLX-nya sebesar 3,7715 kN, lalu MTX-nya sebesar min 1,89 kN, dan M22 dengan MLY-nya sebesar 18,335 kN, lalu MT-nya sebesar min 27,79 kN. Lalu hasil momen struktur plat pada beban kombinasi kuat 2 M11-nya dengan MLX-nya sebesar 17,596 kN, lalu MTX-nya sebesar min 30,773 kN, dan M22-nya dengan MLY-nya sebesar 11,054 kN, dan MT-nya dengan
nilai min 26,51 kN/meter. Lalu masuk ke desain struktur bawah jembatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Emi Rosalia. Bismillahirrahmanirrahim. Desain struktur bawah jembatan dapat dilihat dalam perhitungan perencanaan apartemen yang terlihat pada gambar di bawah ini. Ini dapat kita jelaskan dalam bentuk tabel seperti ini. Pada bidang pertama dengan volume 0,15 kali 0,45 kali 10 dengan hasil 0,675 meter kubik. Dengan bidang kedua, volume sama dengan 0,35 kali 0,6 kali 10 dengan hasil 2,1 meter kubik. Dengan bidang ketiga, volume sama dengan 0,4 kali 1,25 kali 10 dengan hasil 5 meter kubik. Dengan bidang keempat, volume sama dengan setengah kali 0,1 kali 0,4 kali 10 dengan hasil 0,2 meter kubik. Dalam bidang kelima, volume sama dengan 0,4 kali 0,7 kali 10 dengan hasil 2,8 meter kubik. Dalam bidang keenam, volume sama dengan setengah kali 0,45 kali 0,4 kali 10 dengan hasil 0,9 meter kubik. Dalam bidang ketujuh, volume sama dengan 0,7 kali 1,25 kali 10 dengan hasil 8,75 meter kubik. Dalam bidang ke-8, volume sama dengan 0,9 kali 4 kali 10 dengan hasil 36 meter kubik. Nah, dapat kita simpulkan dengan total 56,425 meter kubik dikali 24 kilonewton per meter kubik dengan hasil 1354,2 kilonewton. Perhitungan fondasi. Perhitungan daya dukung tahanan tanah ujung tiang menggunakan metode Meyerhof. CU sama dengan N kurangi NSPT kali 6. CU sama dengan 40 kali 6. CU sama dengan hasil 240 kilonewton per meter persegi. IP sama dengan 9 kali CU kali AP. IP sama dengan 9 kali 240 kali 1/4 kali 3,14 kali 0,62. IP sama dengan 2160 kali 0,28. IP sama dengan 604,8 kilonewton per meter persegi. IP sama dengan 60,48 ton. Perhitungan fondasi dapat dilihat pada tabel berikut. Kedalaman 0 sampai 4 meter dengan jenis tanah lempung nilai S 3,01 ton. Kedalaman 4 sampai 8 meter dengan jenis tanah lempung berpasir dengan nilai S 8,28 ton. Kedalaman 8 sampai 16 meter dengan jenis tanah pasir halus dengan nilai IS 12,24 ton. Kedalaman 16 sampai 20 meter dengan jenis tanah pasir berkerikil nilai IS 9,88 ton. Total nilai IS 33,41 ton. IS sama dengan rho kali beta L kali FAV. FPA sama dengan alfa kali CU. Nilai I ultimate sama dengan IP plus IS sama dengan 60,48 plus 33,41 sama dengan 93,89 ton.
Perhitungan daya dukung pondasi kelompok yang pilket. I ultimate group sama dengan M kali I ultimate single kali N sama dengan 2 kali 6 kali 93,39 kali 0,71. I allowable sama dengan I ultimate group dibagi Fs. Fs faktor keamanan yang digunakan sama dengan 2,5. Fs sama dengan 799,94 dibagi 2,5 dengan hasil 316,98 lebih dari 232,31 ton beban struktur atas jembatan plus berat abutmen. Analisa struktur pada SAP 2000 dapat dilihat pada gambar berikut. Jembatan yang didesain masuk kategori aman. Berikut gambar detail strukturnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.